Oke, selanjutnya ada nomor 7. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan seterusnya, di sini ada pada akhir zaman ini banyak minuman keras yang diberi tambahan zat adiktif seperti morfin. Morfin itu disebutkan rumus molekulnya adalah C17H19NO3. Kemudian diketahui minuman keras yang mengandung morfin dengan massa jenis 0,8 gram per mili memiliki titik beku min 0,42 derajat Celcius, sedangkan titik beku minuman keras tanpa morfin adalah min 0,12 derajat Celcius. Nah ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah berapakah persentase massa ya, persen massa morfin dalam minuman keras tersebut jika diketahui KF-nya adalah 1,5 derajat Celcius kilogram per mol. Oke, yuk kita hitung saja ya. Pertama kita cek dulu ada morfin. Morfin itu senyawa nya adalah C17H19NO3. Kita cari dulu MR-nya. C17H19NO3, kita dapatkan MR-nya itu adalah 285. Nah, kemudian apalagi yang diketahui di soal? Yang diketahui di soal adalah minuman keras yang mengandung morfin. Berarti itu adalah larutan ya. Larutan kita tuliskan saja titik beku larutannya itu adalah min 0,42 derajat Celcius. Dan ternyata titik beku minuman keras tanpa morfin, berarti anggap itu TF0, maka itu nilainya adalah min 0,12 derajat Celcius. Nah, dari sini bisa langsung kita cari kalau selisihnya atau data TF-nya itu adalah 0,3 derajat Celcius. Tapi ini belum selesai ya. Nah, kemudian karena yang dicari adalah berapakah persen massa morfin dalam minuman tersebut. Oke, kita hitung saja dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rumus delta TF. Di mana rumusnya delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M. M di sini harus diingat itu adalah molalitas. Kalau kalian bertanya, di situ kan ada massa jenis. Apakah massa jenis yang dipakai? Jawabannya adalah tidak. Yuk kita langsung saja. Berarti di sini punya 0,3 sama dengan KF-nya itu sebesar 1,5. Ini ada di soal ya. Ini molanya langsung kita uraikan saja biar kalian nggak lupa. M sama dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Kalau ini gram terlarut, berarti seperti itu ya. 1,5 dikali, anggap aja masanya itu sebanyak X gram dengan MR-nya sebanyak 285 kali 1000 per 100 min X. Kenapa 100 min X? Anggap aja ketika massa terlarut dan massa pelarut dijumlahkan itu nilainya adalah 100. Oke, lanjut ya. Nah, berarti ini kita masukkan saja atau kita kalikan aja. Akan kita dapatkan nanti ini kita kali silang ya. Setelah kita kali silang akan kita dapatkan 85,5 dikalikan 100 min X sama dengan 1500X. Seperti itu ya. Berarti dari sini kita dapat 8550 ini ya. Min 85,5X sama dengan 1500X. Berarti bisa kita cari kalau X itu adalah, ini berarti pindah ke sini ya, 8550 dibagi dengan 1585,5. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 5,39 gram. Ya, karena tadi sudah kita katakan kalau massa total atau gram totalnya itu adalah 100 gram, berarti persen massanya itu adalah 5,39 gram dibagi dengan 100 gram ya, 100 gram dikalikan dengan 100%, maka kita akan dapat 5,39%. Atau kita bulatkan saja jawabannya menjadi 5,4 dan jawabannya adalah yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Studi geologi yang dirintis oleh Abu Rayhan Al-Biruni
mendorong ditemukannya mineral-mineral bumi, diantaranya adalah asbes, zeolit, kuarsa, dan silika. Nah, oke. Struktur krisotil berbentuk lembaran silikat seperti pada gambar di bawah ini. Berarti ini ya. Ini adalah struktur dari krisotil. Oke, berdasarkan analisisnya, krisotil itu mengandung ion Mg2+ dan OH-. Dalam strukturnya, jika terdapat 1,5 atom Mg untuk setiap atom Si, maka pertanyaannya adalah berapakah atau seperti apakah rumus empiris dari krisotil tersebut? Oke, kita lihat saja. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai soal ini tidak serumit yang dibayangkan ya. Karena apa? Karena di sini kita punya rumus senyawanya itu berarti adalah sekrisotil, dia yang mengandung Mg, dia yang mengandung Si2O5, kan seperti itu, dan juga dia yang mengandung OH. Dalam senyawanya akan ada yang seperti itu. Dari soal sudah ada clue yang dengan sangat jelas itu bilang kalau setiap 1,5 atau 1,5 Mg seperti ini ya, maka itu akan disiapkan untuk setiap atom Si. Oke, sorry bukan di sini. Ya, setiap 1,5 Mg itu adalah untuk satu atom Si. Satu atom Si. Sedangkan di sini Si-nya ada berapa nih? Si-nya ternyata ada 2. Berarti kalau saya butuh untuk 2 atom Si, yang dibutuhkan di sini 2 atom Si, berapa Mg yang kita butuhkan? Ya, Mg yang dibutuhkan untuk 2 atom Si itu adalah sebanyak 3 Mg. Nah, sebenarnya dari situ bisa kita lihat perbandingan mana yang paling mungkin ketika di dalamnya ada 2 Si dan ada 3 Mg. Kita cek di sini. Dari sini sudah akan ketahuan kalau Mg-nya 3 itu kan ada 2 ya. Yang C dan D, tapi kalau yang D itu tidak masuk. Kenapa? Karena jumlah Si-nya ada 2 kali 2 itu 4. Berarti di sini jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 9, narasinya ini cukup bagus, yaitu ketika dikatakan kalau olahraga itu sangat baik untuk kesehatan dan seterusnya. Sebenarnya pada akhirnya yang ditanyakan di soal ini adalah soal tentang titrasi. Ya. Di sini ini kita punya struktur dari asam laktat, oke? Dan kemudian dengan tingkat keasaman asam laktat ditentukan oleh jumlah ion H+, ya. Nah, di sini jika di sini ada asam laktat yang digunakan itu sebanyak 20 mili. Kemudian sampel larutannya itu adalah 0,1010 molar NaOH seperti itu ya, 20 mili sampel dengan larutan. Kemudian jumlah tiritan yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen adalah 12,77 mili. Pertanyaannya adalah berapakah konsentrasi larutan asam laktat dalam mol per liter? Oke. Ini saya ingatkan kembali berarti kita berbicara mengenai titrasi ya. Sebelumnya kita cari dulu ada asam laktat di sini. Asam laktat berarti saya tulis di sini volume asam laktat sebanyak 20 mili. Dengan konsentrasi NaOH itu sebanyak 0,1010 molar dengan volume NaOH itu sebanyak 12,77 mili. Nah, yang harus diingat adalah kita berbicara mengenai titrasi. Titrasi itu rumusnya adalah volume asam atau VAMA sama dengan VBMB seperti itu ya. Dan jangan lupa di sini kalian harus menuliskan atau libatkan valensi asam dan valensi basa dalam perhitungan titrasi. Kenapa? Karena ini sangat penting kalau nanti kalian menemukan valensi yang berbeda dari asam dan basanya. Oke, kita masukkan saja asam laktat. Asam laktat di sini ya. Asam laktat di sini adalah asam hidroksipropanoat. Dia asam ada berakhiran oat ya, asam alkanoat. Berarti asam alkanoat bisa dikatakan dia itu adalah asam bervalensi 1 atau dia punya jumlah H+ sebanyak 1.
Saya tuliskan aja 1 seperti ini. Kemudian volume asamnya sebanyak 20 mili, MA-nya yang kita cari, B-nya jumlah OH- atau valensi basa dari NaOH itu adalah 1 dengan volumenya itu adalah 12,77 kali 0,1010 molar. Seperti itu ya. Dan kemudian berarti dari sini bisa kita dapatkan kalau konsentrasi asam laktat yang dicari itu adalah dari hasil perhitungan di sini ya, ini dikalikan ini dibagi dengan ini, maka hasilnya adalah 0,0645 mol per liter. Maka ini jawabannya itu adalah yang B. Soal selanjutnya yaitu nomor 10. Salah satu tips sehat menurut Rasulullah yaitu makan ketika lapar dan berhenti ketika kenyang dan seterusnya. Nah, pada dasarnya soal nomor 10 ini berbicara mengenai termokimia yang ada hubungannya dengan kalorimetri ya. Di mana di sini ada reaksi pembakaran tiap mol glukosa itu ya atau C6H12O6 dalam tubuh akan dihasilkan 2820 kJ. Si Fulan yang dia tinggal di pegunungan, dia punya berat badan 94 kg dengan kapasitas kalorinya 6 Joule kilo K-1 G-1 seperti itu ya. Jika saat ini Fulan memiliki suhu badan sebesar 35 derajat Celcius dan dia harus memiliki suhu minimum sebesar 37,5 derajat Celcius, pertanyaannya adalah untuk bertahan hidup berapa gram glukosa yang harus dikonsumsi? Kan seperti itu ya. Nah, oke, di sini kita ini dulu, kita analisis dulu untuk soalnya. Di sini ada reaksi pembakaran, yaitu ada 1 mol glukosa atau C6H12O6 itu dia akan dihasilkan ya. Kalau dihasilkan berarti dipastikan dia punya delta H negatif ya. Berarti dia punya delta H min 2820 kJ. Seperti itu. Dan ini diketahui di soal ya. Nah, oke, terus selanjutnya apalagi yang diketahui? Oke, ada T1 ya. T1 atau kita katakan saja sebagai T awal, itu si Fulan dia punya suhu badan 35 derajat Celcius, kemudian T2-nya itu adalah 37,5 derajat Celcius seperti itu ya. Berarti dari sini kita akan dapat delta T-nya itu adalah ini ya dari 37,5 ke 35 berarti 2,5 derajat Celcius. Nah, oke, ini jangan dirubah ke dalam Kelvinnya di sini ya. Kalau mau dirubah ke dalam Kelvin, rubahlah dari awal. 35 tambah 273, 37,5 tambah 273 baru kemudian dikurangi. Jangan ketika nanti kalian sudah menemukan delta T-nya ini ditambah dengan 273. Itu hasilnya tentu saja akan berbeda. Terus kemudian dia punya massa atau massa tubuh atau berat si Fulannya ini adalah 94 kg ya. Kalau 94 kg berarti itu sama aja dengan 94.000 gram. Kenapa gram? Karena ini bisa yang kita masukkan ke dalam rumus Ki ya. Ini ya. Ke dalam rumus Ki, ingat di sini ketika delta hanya negatif berarti kita akan dapat nilai Q-nya itu adalah 2820. Seperti itu ya. Q rumusnya adalah MC delta T. C-nya ada di sini sebesar 6 Joule per Kelvin per gram. Seperti itu ya. Q-nya kita masukkan, berapa nilai Q-nya? Nilai Q-nya itu adalah nanti yang akan kita bandingkan di sini ya. Maaf ini ya belum bisa diinin. Berarti M-nya itu adalah 94.000 dikalikan dengan 6 ya. 6 di sini 6 Joule
K-1, G-1, saya tulis seperti ini aja langsung ya. Dikalikan dengan data T-nya yaitu 2,5, sehingga di sini saya akan dapat hasilnya adalah 1410 Joule. Kita rubah aja biar angkanya tidak kebanyakan ya, berarti 1410 kilojoule. Nah, pertanyaannya adalah ini kita punya atau anggaplah ini sebagai Q2 dan ini adalah sebagai Q1. Bagaimana caranya kita bandingkan antara Q1 yang untuk 1 mol dengan Q2 ini untuk berapa mol sih? Gitu ya. Maka kita gunakan saja rumusnya Q1 per mol 1 sama dengan Q2 per mol 2. Kita gunakan saja rumus perbandingan seperti ini. Nah, oke, Q1-nya kita punya nilainya itu adalah 2820. Mol 1-nya itu adalah 1, seperti itu ya. Q2-nya itu adalah 1410 dan di sini adalah Q2 yang dicari. Berarti Q2 itu adalah, kita ini kan kalikan saja di sini ya. Berarti seperti itu ya. Berarti ketemu hasilnya adalah 1410 dibagi 2820, maka hasilnya adalah 0,5. Sorry, maaf ya, ini bukan Q2 tapi ini adalah mol 2. Oke, saya rubah aja, maaf ya. Berarti mol 2-nya saya dapat 0,5 mol. Belum selesai karena ini berarti dari hasil reaksi kita dapat 1410 kilojoule, maka kita cari di sini gram C6H12O6 itu adalah mol, kalikan saja dengan mR, molnya itu 0,5 dengan mR 180, maka kita akan dapat masanya adalah 90 gram. Berarti ini sesuai dengan option yang C.